It's Chan Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Dan kalau misalkan yang sakit, semoga lekas Allah angkat penyakitnya. Amin. Teman-teman, di sini ada gak sih yang ngerasa patah hati? Atau mungkin lagi patah hati? Atau mungkin pernah patah hati? Atau mungkin patah hati yang berkali-kali? Kalau misalkan ada, aku pengen sedikit sharing, pengen sedikit berbagi apa yang pernah dirasain sama aku dan yang sekarang mulai kepikiran sama aku, apa sih gitu. Kalau teman-teman ada di poin yang aku bilang tadi, yang aku kok sakit hati sampai berkali-kali ya, kok aku bisa kecewa sama orang ini ya, kok aku gini ya, kok aku gitu. Yang aku sadari nih sekarang, ternyata apapun yang kita lakuin sekarang, apapun yang kita rasain sekarang, ternyata polanya itu sama dari dulu gitu, dari awal. Misalnya nih, soal patah hati ini kan, kita suka sama orang, terus kita ngedeketin orang itu, dan secara nggak sadar kita suka sama orang itu, bukan kita suka sama orang itu, tapi kita berharap sama orang itu. Dan akhirnya setelah kita berharap sama orang itu, muncul nih pikiran-pikiran yang bikin kita patah hati sendiri kan. Kayak, gue yakin nih dia pasti buat gue yakin nih dia kayaknya yang terakhir deh buat gue yakin deh dia yang terbaik buat gue. Dan ternyata orang ini bukan seseorang yang kita tunggu, bukan seseorang yang kita harapkan. Ternyata orang ini tuh cuman seseorang yang Allah kirim untuk menguji kita aja. Bisa gak sih kita tahan sama ujian yang Allah kasih ini? Bisa gak sih kita menjalaninya dengan positive thinking, dengan enggak ngejelek-jelekin Allah gitu kan. Dan aku baru sadar ternyata kita ngerasain luka berkali-kali, yaitu ternyata karena pola pikir kita dan tindak tanduk kita selama ini tuh, selama menjalani kehidupan tuh sama aja gitu. Kayak yaitu itu aja yang dilakuin. Suka sama orang, PDKT berharap patah hati. Suka sama orang, PDKT berharap patah hati. Jadi kayak yang kita nih kadang kan takut ya, kita kadang takut untuk mulai suka sama seseorang karena ya gitu mikirnya, kita mulai takut sama seseorang tuh karena takut luka lagi. Kita pernah luka sebelumnya, tapi dibilang kita mau trauma pun ya kalau Allah udah kasih rasa cinta itu, kita nggak bisa nolak, karena rasa suka itu kan hadiah ya, anugerah dari Allah untuk kita. Dan kita tuh nggak bisa yang namanya nolak, ya Allah gue nggak mau suka sama dia gitu, atau ya Allah aku jangan suka sama orang lagi dong gitu kan. Tapi sebenarnya di balik rasa suka itu ada dua maksud kan. Jadi dalam setiap kehidupan itu ada dua arah, ada dua makna yang bisa kita ambil, ada dua resiko yang harus kita ambil gitu. Salah satunya yaitu kalau misalkan kita memutuskan suka sama orang, ya kita harus siap patah hati. Kalau misalkan kita memutuskan untuk sendiri, dan kita harus siap juga untuk bisa menahan rasa suka itu gitu, kayak ngebatasin. Terus gimana Chan kalau misalkan aku udah suka sama orang gitu, terus aku patah hati lagi, aku kapok, aku gak mau lagi ngerasain hal yang sama, terus aku harus gimana gitu. Kenapa sih Allah tuh selalu kasih rasa yang sama gitu? Kenapa sih Allah selalu ngasih ujian yang sama? Sebenarnya gini teman-teman, ujian itu datang buat memperkuat kita kan. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita suka sama seseorang, yuk kita rubah polanya. Jangan lagi suka sama seseorang, PDKT berharap, ya kan? Tapi dirubah, kita suka sama seseorang, terus berdoa sama Allah untuk kita bisa membatasi rasa suka ini biar
apapun yang Allah takdirkan nanti setelah suka sama dia, mau itu lanjut atau enggak, ya udah kita pasrahin sama Allah gitu. Terus udah berdoa sama Allah, kita membatasi diri, kita jangan coba deh main-main sama pikiran kita sendiri. Karena selama ini sejauh ini yang aku tahu gitu ya, rasa sakit itu muncul karena pikiran kita sendiri gitu. Rasa sakit ini tuh rasa sakit yang kita dapat, rasa kecewa yang kita dapat, itu tuh semuanya berawal dari pikiran kita sendiri gitu. Tapi sorry ya, lagi-lagi teman-teman, sebelum kita lanjut aku mau minta maaf dulu kalau misalnya video ini banyak gangguan, banyak noise, karena memang kondisi rumah akunya yang di pinggir jalan raya ya. Nah oke, kita lanjutin. Kita setelah suka sama orang nih, suka sama orang, kita berdoa, kita ikhlas aja ngejalaninnya. Ya udah, terima aja rasa sukanya, tapi bukan untuk kita mencoba untuk buka hati jauh lebih besar lagi. Jangan sampai setelah kita suka sama orang itu, kita kan gak apa-apa ya kita berdoa gitu, tapi menurut aku kita berdoa sama Allah untuk menyebutkan salah satu nama itu secara nggak langsung kita menyiapkan diri kita untuk patah hati. Karena apa? Kayak yang tadi aku bilang, semua langkah itu ada resikonya. Ada 2 resiko. Kalau misalkan kita berdoa menyebut nama dia ke Allah, secara nggak langsung tuh kita nyimpen harapan. Secara nggak langsung kita berharap, kalau misalnya ya memang berharapnya sama Allah memang, tapi secara nggak langsung tuh kayak kita nyimpen pundi-pundi harapan. Kita nyimpen harapan-harapan itu tuh semakin lama semakin dalam, dan akhirnya nama dia makin tercatat di kepala. Akhirnya munculin beberapa khayalan-khayalan yang memang mungkin beresiko untuk jatuh lebih jauh gitu. Jadi menurut aku sih, kalau kita mau berdoa, lebih baik berdoanya minta yang terbaik aja. Gak perlu nyebutin namanya dia, karena semakin dalam kita menuliskan namanya dia dalam hati kita, dalam pikiran kita, ya semakin luka juga kalau seandainya dia dikirim Allah itu bukan untuk melengkapi hari-hari kita ke depan, tapi untuk menguji, hanya untuk menguji kita. Nih, gue kasih ujian lo bakal nerima dia sebagai ujian ini atau enggak nih gitu. Kenapa sih kalau misalkan memang dia bukan yang terbaik tapi dia dikirim gitu, kenapa sih harus kenal sama dia, kenapa sih harus dibikin suka sama dia, kenapa sih harus dibikin jatuh cinta sama dia gitu kan ya. Nah di sini teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika Allah mengirimkan seseorang, ini pola yang pertama nih ya, pertama kali kita suka sama orang nih, terus kita langsung patah hati, hancur dong, down dong kita, udah otomatis luka banget, luka parah, seluka-luka, maksudnya luka parah sedalam-dalamnya, sampai kita nangis, ngeluapin amarah, bahkan kadang suudzon sama Allah, kalau Allah itu kok gak adil sama gue gitu, padahal bukan Allahnya yang gak adil sama kita. Allah ngasih kita ujian itu biar kita lebih kuat gitu kan ya. Terus dikasih lagi nih ujian yang kedua. Nah yang kedua ini harusnya ya kita belajar dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita udah suka banget sama orang, nah yang sekarang coba direm, coba deh kita mikirnya gimana kalau ini ujian lagi buat kita. Jadi lebih ikhlas aja, lebih berdoa sama Allah. Oh ya Allah, jika memang dia orangnya, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalnya bukan, tolong buatlah dadaku lebih lapang gitu menerimanya ya kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya sakit hati sampai trauma-trauma kayak gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Kita belajar aja polanya yang udah ada, jangan sampai kita ngulangin kesalahan yang sama berkali-kali. Karena sesuatu yang sudah kita lakukan sebelumnya dan kita lakukan lagi sekarang, hasilnya akan sama gitu. Kayak jangan
Makanya ada kan yang aku pernah baca, jangan pernah berharap mendapatkan hasil yang berbeda ketika kita melakukan hal yang sama berkali-kali. Jadi kalau misalkan mau sesuatu yang beda, hasilnya beda, udah nggak mau patah hati lagi, ya udah, pola suka sama orangnya juga dirubah gitu. Jangan sampai kita ngikutin nafsu kita gitu, yang pengennya ya udahlah gue suka sama dia, gue maunya sama dia aja gitu, sampai maksa sama Allah ya kan, padahal bukan dia orangnya gitu. Dan tahu nggak sih teman-teman, ternyata kalau kita udah sadarin itu, kita udah bisa nerima masalahnya, dalam waktu 1 atau 2 hari kita udah bisa ngeliat nih, oh ternyata Allah nggak mempersatukan aku sama dia karena ini ya gitu. Oh ternyata aku nggak disatuin sama Allah sama dia tuh karena dia memang gak cocok buat aku gitu. Kayak ya entah satu sisinya yang memang mungkin kita nggak bisa terima kekurangannya dia, atau mungkin juga kita nggak bisa kita nggak dapetin apa yang kita mau dari dia sebenarnya. Karena kan kadang kalau orang lagi jatuh cinta tuh bego ya. Jadi kalau orang yang lagi jatuh cinta itu terkadang seolah yang terpenting di dunia ini adalah si cinta itu gitu. Dia lupa sama impian-impiannya dia yang udah dia susun dari awal, yang udah dia rencanain dari jauh-jauh hari, dari bahkan bertahun-tahun sebelumnya, sebelum ketemu orang ini. Saat udah cinta sama orang ini, ternyata patah hati, udah deh jadi bego. Jadi coba deh mulai dari sekarang, kayak dipikirin aja, kalau kita mulai jatuh cinta dan mulai ngerasa bego karena rasa cinta itu, coba deh dirubah gitu. Coba mikir yang lain, coba lihat dari sisi kanan kiri, coba dilihat lagi, oh iya ya, gue kan masih punya cita-cita yang harus gue capai. Oh iya ya, kan hidup itu nggak cuma perkara ginian doang, maksudnya nggak perkara jodoh doang gitu. Kita sambil nungguin jodohnya dateng, ya kita sambil memperbaiki diri kan, dan kita harus ngejar juga cita-cita kita. Jangan sampai cuman gara-gara patah hati, udah deh, gue males deh, gue udah gak mau kemana-mana deh gitu. Atau kayak udah gue capek, gue mau udahan aja gitu, kayak udah putus asa lah gitu kan. Kalau kata GAC tuh, berserah pasrahkan semua pada yang kuasa, beri yang terbaik sepenuh jiwa. Kayak gitu kurang lebih, tapi sorry aku fals jadi nggak usah dilanjutin. Ya kayak gitu, jadi ya udah pasrah aja sama Allah, berserah sama Allah, berdoa sama Allah, semoga kita dikasih pasangan yang memang sesuai dengan harapan kita. Yang perlu kita ingat baik-baik yaitu adalah orang baik untuk yang baik lagi. Jadi ayo kita memperbaiki diri, kita sama-sama rubah pola pikir kita sama-sama rubah cara kita menghadapi sesuatu. Kita mulai rubah dari sekarang, pelan-pelan aja. Memang gak gampang, tapi coba deh positive thinking. Kalau ada masalah, dikasih masalah sama Allah tuh jangan gampang ngejudge Allahnya, tapi ngaca. Lihat ke diri kita, coba ngaca, coba lihat apa yang udah kita lakuin. Ternyata yang melukai diri kita itu diri kita sendiri, bukan dia yang kata kita PHP, bukan juga Allah. Tapi Allah tuh udah ngasih tahu nih, kalau kamu dapet kejadian kayak gini, kamu polanya kayak gini ya, biar kamu nggak jatuh lagi gitu. Dan percaya deh, kalau misalnya kita udah nemuin pola itu, kita udah coba buka jalan pikiran kita, kalau misalnya bukan itu doang yang harus kita urusin, dan kalau misalkan nggak disatuin sama dia, bukan hidup kita itu seolah-olah paling bukan yang seolah-olah hidup kita tuh paling hancur gitu. Di saat ada beberapa orang yang memang sudah menjelang hari pernikahannya tiba-tiba batal. Kenapa sih? Ternyata
beberapa lama kemudian setelah dia sadar bahwa oh iya ternyata dia tuh nggak cocok buat gue gitu. Kadang orang jatuh cinta itu nutupin semua kejelekan-kejelekan dari pasangannya, ngilangin semua keburukan-keburukan dari orang yang dia suka, sampai akhirnya dia nggak sadar kalau misalnya di dalam diri orang itu tuh ada hal yang paling dia nggak suka gitu. Allah udah tahu kok apa yang terbaik buat kita, Allah udah tahu, Allah udah siapin. Tapi kenapa Allah kasih rasa suka? Yaitu buat nambahin buat tambahin mental kita jauh lebih kuat lagi gitu. Jadi be positif, kita mencoba langkah baru, yuk kita selesain masalah dengan pola yang berbeda kalau mau hasilnya beda juga. Dan buat teman-teman yang lagi ada di fase ini, yang lagi ngerasa patah hati, yang lagi ngerasa galau, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Mudah-mudahan udah nggak galau-galau lagi. Kalau misalkan masih galau, yuk coba kita renungin sebenarnya masalahnya ada di mana sih gitu ya. Atau teman-teman boleh komen di bawah, kita sharing lagi, siapa tahu nanti dari sharingnya teman-teman kita bisa nemuin solusi sama-sama gitu. Gini aja Chan Time kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.